Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa عبرت اسمنا بصري من عبرت العبد من عبرت الشيء مقدر إلى من عبرت اسمه اسمنا من عبرت الشيء على سير عبد الله بن من عبرت الشيء بشر أنوار من اسمنا من عبرت الشيء ومن بريء من جريء بشر ومعلمنا وزوجته وذريته أن الله يغفر الله ويرحمه ويدرجه من النار والنسر من ورم ولو بدين المخرى من عبرت أبينا ومنا ولأمنا ولأمتنا ولخالنا ولقلتنا ولزوجنا ولجدتنا ولأولادنا بلدنا المسلمين والمسلمات أن الله يغفر الله ويرحمه ويبدأ درجات الجنة ولن يجعل الله ينوي قلوبنا وقوالبنا مرحودا وانتقنا قلوبنا والمدرسنا بلا مهنة لم تأمين جسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala tabi'an nabiyyu wa qul dari hadis. Halaman 144 di sini kemarin menjelaskan bahwasanya tata cara atau mengambil jalan suluk atau mengambil kepada jalan akhirat atau menuju akhirat Allah. Kemudian ada beberapa syarat, termasuk ini syaratnya, dan menjagakan oleh mu'alim atas sebab kembali kepada Allah dengan sebab tawakal kepada Allah. Dan kata Sidin, wa innahu la budda li buna'il hadzal wujudi wa innahu la budda li buna'il hadzal wujudi intah duma doa i'ahu ya doa ahu wa intasluhu kara'imahu. Dan menjelaskan bahwasanya pekerjaan ini tiada bagi perbuatan wujud khariji. Maksudnya kemarin orang jalan itu salah satunya awaknya ba'amal. Dan arti tawakal kemarin yaitu menyerahkan amal tadi beserta kepada Allah Ta'ala. Jadi awak ba'amal tapi hati memberikan amal ini kepada Allah. Dan orang yang berakal bahwasanya dan tidak dapat daripada perbuatan wujud khariji ini bahwa lagi akan runtuh segala tiang-tiangnya, maka betapa bujur atau sahih orang yang berhajat kepada Allah, dan lagi akan tinggal segala yang mulia, maka tiada sah bagi orang yang berakal diperdaya oleh dunia. Kemarin saya menjelaskan bahwasanya dunia ini akan hancur. Kada usah dunia, wujud ikam aja, diri ikam aja akan hancur. Dan segala urusan dunia ini akan binasa. Lalu sidin masyhur ujar sidin bahwasanya wujud khariji, wujud yang kelihatan di dunia ini akan runtuh segala tiang-tiangnya. Arti tiang itu artinya setiap wujud yang ada pasti binasa. Itu arti tiang. Maka betapa bujur maka bujurlah oleh orang yang berhajat kepada Allah ini, bukan kepada enam hancur tadi. Ada kita berhajat lawan duitnya, tapi ada berhajat lawan orang nama ulah duit. Kita berhajat lawan rezeki, tapi kada ada berharap lawan nang ampun rezeki. Nah, awak mencari rezeki, tapi hati menyerahkan urusan seorang berusaha kepada Allah. Awak turun bagawi sebagaimana gawian masing-masing, itu awaknya tak. Imbah itu belum sambil turun sambil bagawi sebagaimana profesi masing-masing, tapi hatinya
pada waktu inya begawi itu menyerahkan amal, hati menyerahkan amalnya, mengingatkan, ingat di dalam hatinya seorang kawa begawi dibantu oleh Allah. Itu artinya tawakal. Nampai isi daya itu cuma Allah, nampai isi upaya cuma Allah. Ikam kada ada isi daya, ikam kada ada isi upaya, ikam wujud ikam nak ada ini aja, wujud ikam nak ada ini aja nah, asalnya tiada. Sebelum ikam ada, ikam tiada, nimbah ikam tiada, diadakan oleh Allah, lalu ada ini pun penghadangan hidup. Karena apabila habis masa tiada, kembali kepada tiada pulang dan nanti awak ini kembali, roh kembali. Artinya seorang tiada. Apabila ini kamu sudah tahu bahwasanya tiada akan dunia, janganlah ikam ini berhajat lawan dunia itu. Tapi hajatlah lawan ampun dunia. Ada kita dunianya kita hajatin duit, baras, nikmat sehat, kesehatan, nyaman-nyaman dalam hati. Kadang ingat lawan Allah atau meminta lawan Allah akan nyaman-nyaman tadi. Nah itu maksud saja. Setiap nang wujud nang khariji ini, wujud nang kelihatan ini akan runtuh. Runtuh itu binasa, hancur. Nang kadang hancur tadi jadi maka wujud, maka wujudlah berhajat oleh seseorang atas Allah, bukan berhajat lawan nang wujud khariji ini. Nak duit, nak baras, nak ini itu wujud khariji ada sah di sini kan, sedangkan khariji ini hancur juga. Nang wujud itu berhajatnya lawan Allah dalam hati lah. Sambil begawi di luar begawi pulang meminta lawan Tuhan, meminta lawan Tuhan, berdoa. Begawi pulang sambil begawi ini ingat pulangnya dalam hati seorang begawi ini dibantu oleh Allah, dibantu orang dua. Nah itu hanya tawakal, tentang menyerahkan amal nang seorang gawi, menyerahkan gawian seorang kepada Allah. Apabila ada ingat pada waktu beramal akan dibantu orang, berarti ikam menyatakan diri ikam nang kuasa, atau ikam menyatakan diri ikam mempunyai daya dan upaya, berarti ikam menjadi Tuhan. Sedangkan ikam makhluk binasa. Sebelum ikam ada, jika tiada sudah. Kenapa imbah dimulai orang ada lalu mengaku ada, padahal imbah ikam ada ini pasti kembali kepada tiada, matian orang kembali ke asal. Itu saja. Maka tiada berhajat atas dunia tadi, dan lagi akan tinggal segala nang mulianya. Nang ada binasa, nang tinggal mulia. Allahnya aja lagi tertinggal, kemuliaan Allah nang tinggal. Nang lain pada itu binasa. Dan lagi udah sedikit. Nang tinggal ini cuma mulia, itu Allahnya. Maka tiada ujur atau tiada sah bagi orang yang berakal diperdaya dengan dunia itu. Sudah tahu dan tetap memang dunia perlu dan dunia dikejar juga, tapi di dalam hati wajib mengingat lawan ampun aja ke berdoa pulang, ya Allah minta apanya betul pulang begawi pulang tak sesuai tauhid masing-masing misalnya begawi itu pulang tadi ya ingatkan so kau begawi itu dibantu orang, nah tawakal sudah entah
Ante tahu kalau menyerahkan amanatnya Tuhan yang aku tidak kau juga gawe, makanya orang minta tolong lawan Ben dan ini pun juga bantuan Ben jadi kau apa-apa. Itulah tawakal menyerahkan. Falaqilu mangkana bima huwa alqa abrahu minhu bima huwa yabna. Maka jadi orang yang berakal itu tidaklah dikatakan orang itu berakal, atau yang dikatakan seseorang itu berakal itu adalah orang yang inya. Orang yang berakal itu adalah orang yang senang kepada perbuatan amal, yang amal itu kepada sesuatu yang tujuannya kepada Allah dan Rasulnya. Itu orang bakal. Yang dikatakan orang bakal itu adalah orang yang senang katuju ulanginya. Tapi nanti katujunya ini apa? Ma huwa alqa, yang berhubungan dengan Allah dan Rasulnya. Apabila lawan Allah dan Rasulnya sanangnya, inilah orang bakal. Tapi ada pelang bima huwa yabna, apabila gawian itu ada hubungannya lawan Allah dan Rasulnya, ini kayak bersemangat. Bisa guys, ada kita berbalik. Kalau urusannya dunia, duit, tetap ada semangat. Tapi kalau sudah urusannya kepada Tuhan yang Maha Kekal, mohon kita. Sedangkan orang berakal ini apabila urusannya itu lawan Allah dan Rasulnya, ini senang, semangat banget teman. Tapi kalau masalah nang baharu ini kan, tapi kalau urusan nang kadada urusan itu hubungannya dua Allah atau urusannya kadada dua Nabi, ada gairahnya. Makonnya guring aja. Beda lawan kita, urusannya dua Allah dan Rasulnya, koler karena jatuhan bayar, jatuhan puasa, nah wajib-wajibnya itu dulu. Belum lagi nang sunat-sunatnya. Lalu jadi orang yang bakal itu adalah orang yang ada ia akan nang bakal terlebih senang sangat senang daripada yang ia gawi kepada nang akal itu. Nah, ada hubungannya dua Allah, apa aja gawiannya lah. Nah, ujung-ujungnya itu ada urusannya dua Allah, ada ingatannya lawan Allah, atau ada urusan atau gawian yang ujung-ujungnya gawian itu ingat lawan Nabi, ininya senang. Nah, ini orang bakal ngerti. Anak jadi bakal karena memaraki, mendekati, mengawani nang maha kekal, dan memaraki orang yang memberi syafaat itu Nabi. Ada kita urusannya, kalau urusan duit, sampai terguring-guring tak mimpi duit, mimpi gawian, bagawi itu wajar, duit wajar aja hidup di dunia. Kalau bukan orang bakal ini, kalau urusannya akhirat apa aja lah, atau urusannya Nabi ujung-ujungan ini senang pada Tuhan, semangat pada Tuhan. Kalau urusannya Allah lawan Rasul, duduk aja balisah, balisah. Nah, balisah. Padahal nang diparaki oleh orang nang beramal nang ujung-ujungnya urusannya lawan Allah atau lawan Rasul ini ujung-ujungnya kepada sesuatu nang maha kekal, memaraki ampulnya. Tapi kita ini kayak tukang, kita ini tadi mending katuju rezekinya, tapi karena katuju lawan nama bari rezekinya kita katuju aja. Tapi lawan Allahnya kada katuju, lawan Nabinya kada katuju, rezekinya tarik terus. Apa aja jangan kau digawe, nama silakan
dunia gawe taros gawe taros. Kalau urusannya kadada hubungannya atau gawian itu kadada di ujung-ujungnya ingat lawan Allah dan Rasulnya, ini ada semangat kurang nambah akal nih. Apa aja gawian yang ujung-ujungnya kan ingat lawan Allah dan Rasulnya, ada semangat tuh. Dalas dibawahi karena akonnya, diupah sekalipun kada hal, ada akon. Jangan diupah, dibari duit pun kada akonnya. Kenapa? Ini bakal jadinya. Nah aku gawi ini nah, siang malam gawian gunanya siang malamnya. Nah aku gawi siang malamnya sa puting-puting aku kadang-kadang ingatnya lawan Allah, lawan atau lawan Rasul. Berarti nah aku gawi ini ingatannya kepada sesuatu yang baharu ini apa? Hari ini berduit, besok habis. Hari ini sehat, besok garing. Hari ini garing, besok sehat. Hari ini hidup, besok mati. Itu harus. Apabila nyisirin hikam dari urusan yang baharu, nang kadada urusannya lawan nang maha kekal Tuhan itu akhirat dari. Maka hikam termasuk orang kada bakal. Bisnis. Contoh orang sembahyang pulang menit bayang tambah pulang wiridnya, anggap wiridnya itu 10 menit 20 menit sembahyang ya balisah jangan olah sampai untung nih mau apa membaca nih kadang-kadang ujar orang bawil a'udzubillahi minasyaitonir rajim a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini kan urusannya akhiratnya. Rasul Allah menyuruh baca Quran termasuk wirid baca Quran. Rasulullah menyuruh baca Quran. Berarti apa yang digawe ini ada urusannya lawan nang maha kakak ada kita ya saya sekolah mana kasih bunyinya padahal dihadapi Allah nah membantu pun Allah. Tapi kalau masalah bepander seharian tahan baca wirid 20 menit uyuh banget macam-macam batuk lah, wahin lah, panas lah, linjang lah, macam-macam itu Pak. Kalau masalah dunia seharian tahan di warung, ada perkara merotet pulang tahan. Mana merotet, mana di warung pulang, banyak penyakitnya di warung duduk aja murung sudah. Merotet pulang itu pulang jalan-jalan banyak penyakitnya duduk pulang di warung mau punya orang pulang empat pulang penyakit tahan sehari itu nggak itu baca wirid 20 menit la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Mas suaranya bilang kayak baca mantra banyak itu tak nang nyata nang digawi urusan ada urusan lawan nang kakak. Kenapa? Al-Quran Tuhan menyuruh Allah ini kan maha kekal menyuruh baca Quran berarti suruhan itu dikarenakan maha kekal berarti kita ini bapak lawan nama kekal. Rasulullah belum bersabda siapa membaca Quran kan Nabi menyuruh tak baca Quran dan Nabi. Nah berarti satu gawian kita ini satu gawian dengan menjalankan perintah yang berdua itu atau salah satu dari yang dua itu sama berarti kita memarakin nama sesuatu nangkal. Hari ini bagawi
hasilnya karena imbah mati. Di sini kan kelihatan jangan jika membaca la ilaha illallah wa la syarika lah bubur emas ada kan di sana dalam kubur ada mati kan mati juga nyawa mati juga berataan ada nama tinggalnya nang nyawa gawi di dunia nang gawian itu ada urusannya lewat Allah dan Rasulnya. Inilah yang menjadi kawan nyawa syafaat kita ya di alam kubur itu orang meninggal halus semeter setengah aja kubur semeter setengah kali semeter setengah itu aja lubangnya halus kotak songanan patah kurang apa enggak siapa yang mengawani bini ada anak juga lagi kendaraan yang bilurang rumah waris orang lagi hidup di dunia tadi kayak apa rumah bonol kayak apa sekira harta akhirnya mah bini belake ranjang seorang dipakainya ke udang adakahnya dalam kubur ilmos lengot mata lagi di dunia uyuh tuh kumpul dapat duit simpan dapat duit simpan akhirnya dari pas duit yang dihasilkan ini kasan obat semata rugi kalau tak ada menikmati anta tipu ada nyata pun duit ada seorang pegawai di tidak liurnya ada makan sebelum kepantangan karena ada masanya jangan lagi makan ya mbak lagi muntah pulau sehatin daging hantam kambing hantam terus tapi karena kalau sudah duitnya ada pantangan sudah kambing makan aja ada duitnya ada pantangan sudah daging sapi makan banyak ada 1 kilo aja 100 selawi ini ada mau makan lagi sudah pantangannya duit ada betul pulang lagi sehatnya duit ada liur ditahan boleh juga ada masuk pemberian tuh duit ada yang sate untuk fokus juga liur hendaknya mencium baunya kelorokan parut lain jangannya belum makan lain jangannya sudah makan belum makan tapi mencium masalah kelorokan duit ada tukar apa kalinya makan itu sepuasnya dulu kayaknya kamu sudah nang darah tinggi tidak boleh ke di dokter kamu darah tinggi sudah anuai pantangannya kamu boleh makan daging makan ini selamat sudah antara dua pada stroke meninggal ampehan sudah jadi bisa aja kayak ini Tuhan itu bisa menabur itu nah jatuhan ikam bagawi walaupun bagi awak ikam bagawi dapat duit dapat dapat duit bagawi awak pada waktu bagawi ini kan awak sehatnya duit dapat bagawi duit dapat itu belum mencium sate rasa beliuran mencium sate nah mencium makan bau sate itu Tuhan Tuhan itu surat mbak itu belum namulang mbak mencium kelorokan Tuhan juga namu kelorokan kan namulang kaliuran itu lang Tuhan juga duit ada tukarkan ya Tuhan duitnya tidak keluar tukar lo makan ya Tuhan dulu ikan ini ada simpan pasrah juga dari daging nggak terasa obat aja ada orang hantam dulu kayaknya bisa aja Tuhan sadang makan kambing sadang makan sapi sudah sadang gitu darah hikam tinggi banget kolesterol tinggi sadang sudah periksa kolesterol tinggi asam urat tinggi sadang sudah Tuhan sadang sudah tak lagi baru ditabur orang tuh makan aja dahulu itu masuk ke emang simpan kenapa jadi kamu nyimpan duit nyimpan harta kalau benar garing kasih garing bohong pas biar kada terasa hidup kada dua kali kecuali hanya
wali jadi hidup 2 kali, hidup di dunia sekali, hidup di alam kubur sekali. Nah kalau para orang mati syahid ini bal ahyaun inda rabbihim wa hum yarzuqun. Kalau para orang mati syahid dan para aulia di dunia mereka mati, walaupun pada melihat mata mereka hidup, tapi di alam kubur sampai akhirat mereka hidup bangunnya. Itu tuh. Lalu di sini orang bakal itu apabila ada urusan itu lawan Allah dan Rasul, jadi semangat pasti. Tapi kalau urusan itu kada ada hubungannya lawan Allah, mau lihat ya orang bakal ada kita kebalikannya, urusannya lawan Allah lawan Rasul, oleh benar. Tapi kalau urusannya dunia semata, iman semangat. Gitu. Padahal kan apa ujung-ujungan sini dan jasinin ikam tahu bahwasanya nambah kotor lebih segala daripada sangat segala daripada yang ia lagi dan akan nambah haru. Dan jikalau ada yang pokok itu terlebih tinggi dan terlebih mulia, maka betapa pekerjaan dengan demikian itu jangan tapaling. Jangan tapaling sih. Jangan masalah dunia senang. Atau urusan yang ada Allah dan Rasul dan situ seorang senang aja. Urusan dunia kan, tapi seorang tapi ingat ada situ Allah dan Rasulnya. Ada masalah nang dimaksud sini nang seorang ada urusannya dua Allah dan Rasulnya situ. Kan kemarin ada maksud segala urusan itu ada kalanya urusan agama, ada kalanya urusan dunia, ada kalanya urusan akhiratnya itu masuk. Sehari semalaman jumlahnya 24 jam dibagi 3. 24 dibagi 3 berapa jam? 8. Nah, apa? Amunnya orang arif billah atau orang muhibbin inya sehari semalaman itu 8 jam lawan Allah dan lawan Rasul. 8 jam sisanya masalah dunia, manusia dan sebagainya dan sebagainya. 8 jam istirahat para aulia Allah Ta'ala. Jadi para aulia Allah Ta'ala itu sehari semalaman minimal 8 jam duduk beserta Allah dan duduk beserta Rasulullah. Allah dan Rasulnya ini masalah akhirat, masalah kepada akhirat yang kekal dari Allah dan Rasulnya. 8 jam nanti gawe yang wajib, yang sunat. Bapaknya apa nanti gawinya? Bajikirkan Allah, kalau Allah ingat entahlah. Baca salawat kah? Kalau Nabi dah urusannya 8 jam nanti. Duduk di hadapan Allah dan Rasulnya itu 8 jam. Jadi kita berapa jam ya? Hanya maghribnya lah, anggap maghrib jam 6 atau jam 7. Bisa karena jam 8. Nah berarti setengah sejam lah, setengah jam lah. Setengah jam aja kita duduk lawan Allah, lawan Rasulnya. Itu pun tergantung niat di hati mulai rumah. Apa tujuannya? Menuntut ilmu. Nah, kalau niatnya menuntut ilmu, berarti menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Berarti selama ini duduk di majelis ilmu sampai ini boleh, ini dihitung baparak lawan Allah dan baparak lawan Rasulullah. Umpamanya sejam itu sudah hitung baparak. Tapi tergantung niatnya tadi di rumah. Duduk di majelis ilmu, pada akhirnya si guru 6 malah jadi pada akhir kelihatan matanya. Pada ilmu tauhidnya Allah bersifat alim. Artinya ilmu itu Allah. Nah memberi banget
dan yang memberi pengetahuan itu Rasulullah. Lihat mata si guru, lihat mata guru yang membaca, mengajar. Padahal pada intinya nama memberikan ilmu, nama memberikan, nama ajarkan Rasulullah. Dan ikam dapat ilmu, Allah nama memberi, bukan si guru sama aja kayak kita, la haula wala quwwata, ada nilai juga si dia pintar aja kada. Pada waktu sudah mengajar dia ada Tuhan setempat dulu. Ini untuk adalah orang belajar saya dan setengah jam mungkin gurunya berliuran sudah. Pahadaman mengajar dia ada Tuhan dulu, Tuhan ilmu setengah sampai akan dulu si guru melihat mata guru yang menyampaikan padahal makom rasul. Arti Rasul itu apa? Menerima wahyu tapi untuk disampaikan. Kalau makom Nabi dapat ilmu, dapat wahyu tapi untuk diri sendiri. Namun ada duanya, kasannya ada, kasan orang ada, kata makom Nabi dan Rasul. Karena imamnya seluruh Nabi dan Rasul adalah Rasulullah. Lalu mazhar dari si guru itu nangkaya Rasulullah. Lalu seorang kaum mendengar ini pun dibantu Tuhan juga. Karena telinga seorang Tuhan. Ujungnya telinga ikam mendengar. Buktinya kan ikam mati itu panderi mendengar lagi lah. Kalau sudah mati, hatan garing aja telinga mengguru dibisik kurang di telinga ada mendengar lah. Kalau senang garing gula darah tinggi aja telinga ini kadang mendengar lah. Nah panderi ya kadang mendengar. Dan mana maka telinga itu telinga nyawa. Telinga nyawa mendengar terus berarti ada mendengar yang dibantu Tuhan, diandalkan Tuhan bantuan. Apabila sudah bantuan diambil pada mendengar lah. Mungkin walaupun kalimatnya ada. Allah menyuruh cari ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu, ilmu dulu. Wa amilus shalihat, hanya beramal. Ilmunya dulu cari. Imba ilmu ada, hanya diamal lah. Itu belanja Rasulullah. Aku tabul ilma, sekali gawi dua-duanya sangkut. Urusan gua Allah iya juga, urusan gua Rasulullah iya juga. Tapi ada tapinya. Balisah, kayak jadi panggal lah. Uyuan itu bang sudah. Padahal setelah sejam paling lah urusannya yang sejam ini urusannya senang nyata seorang kumpul lawan Allah karena menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul. Dua orang kumpul sekali sama menggawinnya. Iya balisah, mana akalnya tuh. Orang bakal malahan makin lawas makin sanang. Makin lawas makin senang, makin lawas makin senang juga Nabi. Ya Nabi ini mah lawasnya menggawe perintahku. Ya Tuhan bilang aku himo duanya kada rugi, aku memberinya nikmat sehat ya Tuhan. Ujar Rasulullah bilang kada rugi talinganya tuh aku beri sapaan. Ingatnya balisa cuma berdiri jalan tidak aja. Umpama di rumah tuh linjang sudah. Di tanah linjang juga ya balisah benar apa kalau masalah dunia kan madam jakat seharian tahan antrian nomor 100 ya. Seharian madam jakat juga kan samuk apa nanti susu pada plastik sebelah madam sejam seharian tahan basuh bayangan ada panas. Ini sama ada makan ada rugi jangan nang balawas itu panas dengan dihanang digawi urusan Allah dan Rasulnya ada masalah bagusnya caranya.
Lalu Yasmin fakir jangan minta alim dan segalanya dan sangkanya pada nang panah itu, yaitu mewajibkan bagi bertambah duka cita. Dan apabila kejadiannya dan kaya pada dunia itu adalah fakir intinya, dan mulia pada dunia itu hakir intinya. Kenapa Sidin menyuruh apabila urusan akhirat atau urusan yang ada lawan Allah dan Rasulnya disuruh sholat sana? Karena kita suatu saat kada balalawasan di dunia, ya. Nah balalawasan itu karena imbah kita mati sampai akhirat balalawasan itu. Siapa kita mengawani? Nomor dua jadi kita Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya ini itulah amal seorang, amal seorang enggak karena kau berharap bikam dosi asibik jetar seorang juga. Lalu jadi dan sangkanya banyak orang yang kada bakal, itu nah itu tuh. Nah kada bakal ini sendiri inya menyangka bahwasanya dengan dunia ini bagi bertambah duka cita. Ini ujar orang bakal ikamnya sendiri makin banyak bensinnya makin duka cita ikam. Kenapa jadi duka cita? Setiap yang banyak pasti bagi dikit. Sangkanya pada nambah harum nang panah ini mewajibkan bagi bertambah pada duka cita. Ikam hari ini bisa duit 1.000 bawa ke warung kurang bawa pulang ke warung kurang 5 kali ke warung nang timbul apa duka cita. Nah tawon habis jual duit sudah, maka mencari isu kadakan gawian kada bertambah duka cita. Kalau masalah akhirat ada makin ikam manggawi akhiratnya tak makin ikam sanang, makin tamuka jalan gasan bulik, makin dunia ikam bertambah makin duka cita. Hati manusia makin sugi makin tinggi ya. Kenapa makin banyak berduit makin banyak harta makin tinggi? Kenapa ia merasa puyuh begal menghasilkan? Padahal nang digawi masalah dunia ini hukum dunia sudah. Hari ini berduit, esok bisa habis. Baras saja. Hari ini kenokar baras, hari ini pemasak, kanyang perut, imbah kanyang pajangan lapar pul, sadih pulang. Artinya dunia ini tempat kasadihan. Jadi jasad kalau urusan dunia, nah itu nang kada ada urusannya doa Allah dan Rasulnya kan yang senang. Kenapa? Karena urusan yang ujung-ujungnya lawan Allah kada ada, lawan Rasulullah kada ada, itu pasti mulai kan duka cita. Makin banyak ikam BC, makin duka cita. Beda yang ikam ingat doa itu ada urusannya. Dan terlebih tinggi dan disini bertambah duka cita apabila ketiadaannya. Ada yang berduit habis atau umur duka cita. Biasa duit 1.000 boleh jadi 500 tinggal 500 duka cita. Bahkan apa duka cita? Berkurang. Baca angkat apa lagi bawa makan diulanjakan pulang habislah sadih pulang kata guling pulang malam ada juga gawian esok. Dan duka cita apabila ketiadaan atau kadada dunia itu tadi dan kaya pada dunia. Umpama nih orang ini disugi di dunia padahal orang itu fakir. Karena menjadi fakir orang tuh di dunia ini kelihatan sugi orang tuh kaya di dunia, padahal intinya orang yang kaya di dunia itu orang apa? Fakir, kekurangan tarus.
Lihat itu. Sugih sudah. Hendak aja lagi adalah yang ada hendak. Coba. Ada. Intinya jadi orang kaya di dunia itu hakikatnya fakir. Habis saya. Makin berduit, makin kurang. Kurang terus. Hati kurang gini. Rumah sebuah hendak dua. Rumah dua hendak kan kurang harus pada kurang. Pada panjang manusia ini itu kaya banyak bensin harta. Padahal harta yang dimilikinya ini harta yang kada kakal jo rugi juga. Nah iya tuh orang banyak bisa harta tapi hartanya kakal. Harta kakal kayaknya sejam duduk kali nggak mendengar. Nah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sejam. Anggap pegawai lawan Allah sejam namanya. Pegawai lawan Allah sejam, pegawai lawan Nabi sejam. Dalam sejam ini kedua nama gaji. Sugih karena buktinya adalah Tuhan yang pegawai di sini. Dan datang kasihnya rapi, pamiak karong, betape, rapi, yang sugih. Adalah yang datang kasihnya bawa cangkol, bawa gaji, nada. Artinya ini suki dan badalan yang gawin yang pemasak adalah dan entai suki ngarannya. Artinya apabila urusannya lawan Allah, lawan Nabi suki. Siapa yang urusannya lawan Allah, lawan Nabi, yang menjamin Allah dan Rasulnya sudah. Apabila urusannya lawan dunia, maka hijratu ila dunia juga. Lalu puyo dunia ini sifatnya puyo. Amu kada diharga, kada ada. Amu kada dituruni, kada dapat. Bagi orang nambah pikiran dunia itu segala-galanya. Tapi kalau orang ingat dunia ini ciptaan Tuhan, sebelum turun ke tanah, meminta dulu lawan Tuhan. Imbah meminta lawan Tuhan turun ke tanah sampai ingat aku nitorin begawi pian jua nama bantuan pian jua intinya pian jua ulun ini sekadar nampana nang memberi rezeki pian jua nang menerima pian jua ulun ini sekadar mengikuti akan pandangan pian memberi izin mengikut kote hari ini dapat duit bangun kuring mati. Nah, bicara tentang ada undang-undang, mengikuti aja jadinya. Tapi Pak, ingat lawan Allahnya itulah harta yang paling larang. Satu detik aja kan ingat lawan Allah dan Rasulnya, pahalanya sudah kayak gunung Uhud kenalnya. Nah kayak itu gunung Uhud di bala-bala, tanpa dan kubur kan. Nyawa makan dari gunung Uhud itu sampai kiamat kira-kira kada perlu lagi minta bantuan siapapun yang mengirim, kada perlu kiriman orang lagi. Nah, kita orang yang kaya di dunia itu justru pada hakikatnya orang itu fakir, puyuh, orang fakir itu artinya puyuh, banyak berhajat lawan dunia. Bahajat lawan duit jadi jurang namun di kamanda duit aku ini kan bagawi apabila bagawi masuk jam sekian mulai jam sekian upahnya sekian kan kita menghargai kita perlu karena kita perlu lalu puyuh mau pati perjanjian orang kan puyuh malah jam sekian sampai jam sekian jurang kan kita perlu lalu puyuh kita menghargai. Intinya orang kaya, orang yang kaya di dunia itu sebenarnya di dunia itu kayak apa? Orang yang kaya sebenarnya di dunia itu orang yang selalu lawan Allah, selalu Rasulullah, artinya kayak ini apa aja digawinya tenang. Ingat lawan Allah, ingat Rasulnya,
atau apa aja yang digawinya sesuai perintah Allah dan sesuai perintah Rasulullah. Umpama turun begawe, ingat perintah Tuhan, hidup di dunia ini kita perlu makan, dan Tuhan mencari duit, mencari harta untuk memakan diri sendiri, menyambung hidup, dan untuk menyambung nafkah keluarga, hukum nyawa. Pahala Tuhan tak? Tuhan menyuruh, ujar Rasulullah pulang, siapa mencarikan satu suap untuk keluarganya, maka inya akan mendapatkan ganjaran sekian. Nah, tetap. Apalagi turun pulang, ingat turunnya. Aku nanti biar nambah. Bismillah pulang nanti. Kalau ujung-ujungnya gawian itu sampai kabulik dihitung ingat. Atau gawian yang urusan dua Rasulullah, contoh baca salawat, baca salawat, sejam orang baca, sejam seorang duduk, sejam baca seorang urusan dua Rasulullah. 1 jam itu jangan kena nyawa mati lah, jangan ada yang mati merasa mati nyawa. Sejam dari potong pemulitan balisah ada, pendidik ada, karena ini karena perjalanan barang ada ke Rasulullah kalau karena pucuk karuan kurang ada dulu nanti sejamnya mendengar, jangan jauh mati nih karena sejam pada waktu urusan kurang lawan Nabi dengan baca urusan Nabi, lawan baca salawat urusan Nabi. Rasulullah sejam mengawani, jangan sejam, Rasulullah sejam juga mengawani ikan di dalam kubur. Sejam juga Rasulullah mengawani menikam umpama setiap minggu membaca salawat sejam, tapi tiap minggu tiap Senin, setiap hari Senin aja Rasulullah mengawani. Hari-hari lain jadi kena mengawan. Nah, soalnya yang salah. Beda namanya tiap. Nah, contoh sembahyang 5 waktu baca salawat kabilah 11, baca salawat karya 11, tiap sembahyang mati karena nyawa. Setiap orang aja di muka bumi tuntung imam assalamualaikum, tuntung imam berdoa, Rasulullah mengawani. Umpama baca salawat kabilah 11, baca nariyah 11 dari 11, anggap 22 itu waktu membacanya 10 menit. Setiap waktu masuk, sesudah waktu habis, setiap waktu kurang sembayangan, tuntung yang wajib di alam kubur, kayak juga Rasulullah 10 menit dia mengawani, tuntung 10 menit balik juga situ. Itu tak ada kawan bakandar dulu 10 menit dulu nanti di alam kubur dia ada membaca lagi pak bakandar aja lagi ada orangnya. Nang bakandar itu lagi seorang hidup nantinya. Ada yang dalam kubur itu pak, Allah SWT ada lagi dalam kubur. Orang dalam surga itu kan lagi beramal. Orang dalam kubur pun umpama beramal ada wajib lah. Kalau diterima orang juga, nah diterima orang itu beramal, satu akalnya ada, balik akal ada, orang hidup dia mati. Umpama beramal juga mati ini kalau diterima juga. Kenapa? Berarti jasad sudah ada. Nah, itu besar. Dan pulang orang yang kaya di dunia itu dan orang yang kaya pada dunia itu adalah fakir, dan orang yang mulia pada dunia itu hakir, hina. Umpama ada orang di dunia ini orang itu mulia tapi mulianya karena banyak urusan dunianya. Nah itu urusan mulia di dunia tapi dunia aja. Nah dunia. Lalu menjadi orang yang mulia di dunia itu intinya orang yang hina. Terbalik. Kenapa jadi hina? Mbak, ia menyibukkan dirinya, menyibukkan pikirannya, menyibukkan hatinya, menyibukkan anggota tubuhnya pada gawian dunia. Namun dunia itu di dalam hatinya ada ingat apa? Walaupun mulia orangnya, jabat, pemerintah, kan
mulia letak, mulia, ini banyak urusan, mulia letaknya. Kepada yang mulia, ya mulia letak. Bapak angkat, pejabat, orang yang mulia di dunia sebenarnya mereka itu hina. Kenapa? Jadi hina. Palihat mata kita ini nyaman, tapi inya nang merasakan ada nyaman. Ujar orang inya tuh, ujar orang ini contoh anggota dewan umpama. Ujar orang ujar kita anggota dewan ini berbuah yang pintar-pintar. Orang S1 ya letak berarti sudah orang pintar, kuliah, ilmunya ada, S1 paling rendah, nyatanya pintar, ujar kita, lalu kita memuliakan si dewan itu deh. Si dewan ini pulang merasa terhina, ada tersanjung, kita benar menyangka inya mulia, padahal ini hina. Jadinya aku ini jasa palsu, kuliah mukar itu jasa S1 mukar. Bapander mun masalah bapander ini berarti bisa akan bisa aja. Bapander mengadau masalah keilmuan ini kada bisa juga. Diandak masalah pertanian kada tahu rumah, diandak masalah pengairan kada bisa juga nang turun ke padang bendungan selokan kan sama anak-anak. Tapi mun yang kunjungan rapi baju ya kalau mau tunjuk tangan mau agak jadi cip mengalami yang anak kesulian kepada bapak terhormat, bapak terhormat kepada bapak mulia. Himunga ini tempat mulia. Berita orang bapak adakah solusinya untuk ini. Tunggu dulu ya. Saya ini mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya kuliah dulu bidangnya bukan masalah yang bapak tanyakan. Wah, tetap berarti karena kau menjawab kan lain bidangnya. Pintar lah anda dalam hati nih. Aduh nasib selamat. Mun berdua melakoni pulang bertiga pulang bertakon. Jangan seko apa bidang pian. Aku bidang kedokteran. Wah, aku dokteran pulang tuh deh supaya yang jangan bertakon masalah pertanian, masalah perairan. Ada pulang bertakon pak. Amun orang garing ini apa obatnya? Ada dulu. Kena ahli dua pulang. Kan padahal kita mengiau kepada bapak yang mulia. Pada panjang kita inya mulia karena inya berpangkat. Pada intinya inya hina. Ada kita tak balik. Nambah pangkat kita harga. Kayak apa sekira seorang nambah pangkat? Ya. Supaya kayak apa seorang nambah pangkat tapi pangkat dunia supaya gaji nol apa kita balik muandak tuh kan angka ini bercita-cita berdoa ya Allah jadikan aku berpangkat di sisimu itu nah iya atau ya Allah jadikan aku berpangkat di sisi Rasulullah iya itu kalau uyuh kan apabila berpangkat dengan Allah berpangkat dengan Rasulullah itu uyuh kalau berpangkat dengan dunia uyuh kenapa ya dunia tadi diharga kalau sifat dunia ini diharga sifat dunia ini mungkin kita kada turun dari tanah dunianya kada dapat berbeda mun ikam berpangkat di sisi Allah dan di sisi Rasulullah. Allah menggarakan dunianya madang aja lagi pakai luka masukan juga ada serang ibarat tadi paribasa kalau kita hendak nang pangkat dunia supaya di dunia pangkat tinggi kita bertinggi ya Allah tapi tidak ada meminta lawan Allah ada orang tuh ya Allah jadikan aku mempunyai pangkat mempunyai sesuatu di mata pian minta doa Tuhan kayaknya mengangkat akan Tuhan dulu dipakai diminta hanya karena Tuhan menggerakkan hati-hati kurang nambah pangkat Rasulullah atau pangkatnya kurang apa? Imamul Anbiya wal Mursalin, pimpinan buah Nabi, pembuahan Rasul, pimpinan dunia dan lain sebagainya, insi dan manusia dan jin. Sidina pangkat paling tinggi.
makawan dua sidin kakong ujung-ujungnya kena kurang lebih nah kayak sih. And then Mbak Rasulullah pimpinan bebuan manusia, pimpinan buan jin, nah ini kan kaum jin juga. Ada bahasanya tuh kayak itu. Asal yang depan, namun masalah dunia adalah urusan dua jin. Urusan dunia adalah manusia tunduk. Manusia tunduknya kepada demikian. Kalau orang urusan dua Allah, dua Nabi, orang bisa tunduk, tapi takzimnya lawan orang takzim lawan inya, bukan karena tunduk lawan inya, tapi orang melihat terjadi kepada orang itu akan kebesaran Rasulullah. Ada nangkai seorang. Nah, jadi intinya selain apabila kamu tahu dunia ini baharu dan gawian masalah dunia, apabila ikam gawian selain pada akhirat, selain pada agama, nang dua-duanya itu apabila ada perintah Allah di situ, ada perintah Rasulullah, jangan digawi. Atau amun orang bakal apabila urusan apa aja, nah urusan kan kemarin ada 3. Kullu bijami'il umuri kullahu bil jami'. Yang dimaksud dengan perkara, ada perkara dunia, ada perkara akhirat, ada perkara agama. Walaupun ketiga-tiganya ini perkara agama, perkara akhirat, rukun Islam, bayang dan lain sebagainya, perkara dunia, hidup mati, gawian hari-hari. Apabila tiga-tiganya ini kadada hubungannya lawan Allah dan Rasulnya, itu tak rugi kita. Umpama bagawi pun ya adalah Allah menyuruh, apa bagawi itu Tuhan menyuruh. Bagawi itu pun Rasulullah adalah menyuruh, ada juga Rasulullah menyuruh, ya Rasulullah apa? Menghikam nih makan apabila ikam hidup, kalau makan, itu sudah tak. Tapi baniat aku mencari turun pada rumah, baniat tak ada baniat kah? Nah itu pula. Baniat kah? Ada baniat kah? Ingat kah? Ada kah? Nah kau ini perintah dan Rasulnya dapat aja. Nah bagusnya setiap nang digawi, walaupun gawian itu gawian baru, bagian nang apa gawian nang kada akal atau gawian nang panah. Gawian panah ini banyak, gawian akhirat ada juga nang panah, gawian agama ada juga nang panah. Apalagi gawian dunia, gawian akhirat nang panah, gawian agama nang panah kayak apa orang sembahyang, kan gawian akhiratnya sembahyang, apa gawian akhirat. Tapi di dalam sembahyangnya sarapan ada bujur, rukunya, sujudnya, nah rukun pilihnya, nah berarti kan walaupun gawian akhirat dihitung kada akhir jadinya. Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sembahyanglah ikam sebagaimana ikam melihat aku sembah. Yang berarti belajar disuruh bayang tak. Apabila belajar bayang, harus bayang. Lalu beramal itu ilmu itu dulu, belajar beramal. Lalu inya beramal dan ada ilmu itu tadi, berarti menjalankan perintah Rasulullah. Jadi Rasulullah apabila ikam perlu ilmu, jangan menggawi amal. Al-amalu bila ilmin mardudun la tubbal. Gawian apa aja, dunianya kah, akhiratnya kah, agamanya kah, mun ilmunya kadada, maka gawiannya dipulihkan kan, artinya la tubbal, kada diterima orang tak, syaratnya kurang. Itu intinya tak. Jadi intinya sebutin apabila ada urusannya lawan Allah dan Rasulnya disuruh ikam semangat. Disuruh semangat. Di akhirat kena orang di akhirat kena di padang mahsyar. Orang ini pada tanya dari zaman Nabi Adam sampai kiamat kena siapa yang terakhir hidup kena tak. Sebelum kiamat siapa terakhir hidup sampai Nabi Adam di padang mahsyar. Orang kafirnya kah, orang Islamnya kah, siapa kah? Itu peperabot
di padang mahsyar itu mencari Nabi, datangi Nabi Adam, semangat. Jadi orang di padang mahsyar itu semangat mencari bantuan. Saking panasnya, matahari sekilan, nah dari kumpulan awak ini bertelanjang, ada bawa baju, tapi bang bujur bertelanjang, tapi kan ada meeting kawan. Kalau wal menikam kan ada asasinya tuh pernah. Nah kayak orang khawatir, kayak orang kebakaran tau, buka lah. Ada lainnya lagi, meeting harta, ada. Nah dipikirkannya kayak apa supaya salam, supaya dirinya selamat. Beberapa datang kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, berikan kami sepakat supaya jangan kepanasan aja. Matahari pun ngambil angsa sekilan di atas. Ujar Nabi Adam, aku orang mau bahasa apa? Bukan pulang Nabi-Nabi yang lain sampai Nabi Isa, ujar Nabi Isa, aku orang mau bahasa apa? Nah kawan Rasulullah, kalau bersemangatnya orang mencari, ada kita balik. Orang tuh tak perlu ini nama semangatnya. Munang kena atau munang ini jangan ada semangat kena semangat ya aku kan aja. Kamu jadi padang mahsyar aku jadi Rasul. Aku cari Rasulullah. Mun di sini justru kan mencari mun di sini justru mencari makhluk kalau Rasulullah. Jangan harap di situ karena karena kepanasan aku cari Rasulullah. Minta aku semangat itu jadi nama hayal. Seorang aja baca selawat dan anu terima lisa benar. Apabila urusannya ini urusan kakak disuruh hikam semangat. Apabila hikam di dunia semangat, di akhirat itu juga. Ya. Ukuran-ukuran di kubur, ukuran-ukuran di padang mahsyar, ukuran di dunia ini juga gawe kita. Apabila orang di dunia ini kayak ini, di situ kayak itu juga. Kalau umpamanya biar ini ada aku yang ada dibantu oleh Rasulullah, ada apa? Sandang, kira nyaman. Al-Quran aja berkata, kurang nambah tianan, ya tepat anak. Imbang beranak kan dipikirkan apa? Dirinya, bukan anaknya. Anaknya ada ukur itu. Ada di hatinya. Umi wa abi yafiru, umi abi. Nang abah pulang dua anak, kalian heran lagi. Masing-masing kan mencari selamat. Nang anak pun, nang mama betianan. Keluar anaknya beranak. Kan hati anak lagi dua anak. Buka apa? Mencari bantuan. Al-Quran itu mengatakan, apabila kemarin pada cek doa Al-Quran, kata Al-Quran. Jadi pakai apa? Sebelum wayahin mun dalam kubur sana kau lagi nyola duduklah. Dalam kubur kau lagi bayanglah. Baca salawat kau lagi lah, makhluk nabinya kau lagi lah, kau lagi. Terus kita bantai enak. Ini tapi bumi pandang lagi. Tolong aja di tolong. Baca bumi kiri kita mana ada melihat dengannya umurnya mati 60 tapi bilang berumur aja lah di bumi mati ketahuan jika adu aku aja bumi gapitnya sekali menggapit ada kayak sekali lah betul bilang menggapit dari atas ke bawah pulang lemet jadi kemos. Kita aja pulang kubur jam mencari Rasulullah. Munang sama dia duduk kayak tapi anu juga duduk di rumah pun kan tapi baca juga. Ada orang paling kurang 11 tiap waktu atau paling banyak mana sehari dalam seminggu apa yang panjang bacaan rawatnya atau hari-hari apa yang panjang tergantung nyawa juga. Hanya gantungan masing-masing mau panjang ya gantungan. Tergantung-gantungannya masing-masing tergantung-gantungannya. Jadi ini juga ini nyoba bapak itu dia tuh kena amun ini bapak karena di sana lewat Allah dan Rasulnya sidina kompenando bakawainya ke sini nyawa sidin gitu tah masih di dunia melancak melihat seorang sana makanya seorang baca ini seorang kanan gawin untuk kadang masalah amal gawin hari-hari kayak apa aja Rasulullah jangan mungkin apa gawin sana gawin perintah Nabi lalu dalam kubur
kada seorang kada kita lagi nama cari nabi, kada kita lagi nama mengiau Tuhan. Jadi sudah jauh-jauh pinando sini konikam sini. Kada seorang lagi, tapi seorang apa ini dulu. Batul jasa bantu, setur jasa bantu, nanti harap sahabat Rasulullah bantuan Tuhan jangan diharap. Maka pulang-pulang apabila ini digawe, kain nama al-usrius, kain nama al-usriusra, kain nama al-usriusra, inna al-usriusra, kain nama al-usriusra sekali ujungnya nyamannya dua kali. Siapa di akhirat dapat dari Allah dapat dari Nabi dapat di dunia pun maka itu juga siapa dunia dapat jual artinya nyawa kada kenal yang urusan dunia kada senang kebatahan awak tak hanya dapat duit kada ujinya nomor dua tuh kalau dibarakinnya apabila nang kedua dibarakin di dunia gawian dunia nang